Gimana? Gimana apanya, Pak? Kamu dari tadi tuh diam melamun atau mikir sih, Bruno? Melamun sama mikir, Pak. Udah. Jadi kamu setuju kan sama rencana saya? Pak, Salsa beneran meninggal. Kamu nggak percaya sama saya? Bukan nggak percaya, Pak. Tapi setahu saya, Salsa tuh udah di luar negeri. Itu kamu dibohongin, Bruno. Salsa udah meninggal. Dan jantungnya udah ditonorin ke Delima. Terus kenapa Delima nggak ngasih tahu saya ya, Pak? Ya karena Delima nggak mau kalau sampai kamu tahu jantung yang ada di tubuhnya dia adalah jantung Salsa, orang yang kamu sayang. Saya tahu kamu juga tulus banget sama adik saya. Jadi kamu pasti nggak rela kan kalau misalnya ditipu kayak gini. Siapa aja yang tahu tentang Salsa udah meninggal, Pak? Semua orang tahu. Cuma kamu yang nggak tahu, Bruno. Ternyata mereka nipu gue. Iya, mereka semua nipu kamu. Apa kamu rela, ngelihat Salsa meninggal karena jantungnya ada di badannya Delima dan Delima hidup sehat sekarang? Saya nggak nyangka Delima sejahat itu, Pak. Saya juga, Bruno. Ternyata di balik sifat polosnya, Delima diam-diam membunuh Salsa. Terus kita harus ngelakuin apa buat ngebalas Delima, Pak? Kita pertama-tama harus menghancurkan hubungannya Delima dan Rizky. Karena mereka harus pisah supaya tidak bersatu. Bapak bener, Delima udah misahin saya dari orang yang saya cinta. Jadi sekarang saya juga harus misahin Delima dari Rizky. Seandainya aja Salsa masih hidup, saya akan ngerestuin kalian, Bruno. Bapak udah ngelakuin apa aja buat nyelakain Delima? Saya udah ngelakuin banyak cara. Saya udah hampir ngasih dia racun. Saya udah pernah ngehukum dia sampai dia kecapean. Dan bahkan tadi saya hampir nabrak dia, tapi kamu malah nolong dia. Maaf, Pak, saya nggak tahu kalau misalnya itu bagian dari rencana Bapak. Tidak apa-apa. Tapi saya punya rencana baru yang lebih matang. Rencana apa, Pak? Bruno, kamu ngapain depan rumahku? Lu udah nggak apa-apa kan, Del? Iya, aku nggak apa-apa. Emang aku kenapa? Gue kira lu masih syok karena hampir ditabrak mobil tadi siang. Kejadiannya kan tadi siang, tapi kan sekarang udah malam, Bruno. Gue tahu, kamu malam-malam gini datang ke rumah aku cuma buat nanya keadaan aku. Iya, kirain kamu mau nanyain tentang Salsa lagi. Aku nggak tahu kalau tentang itu. Del. Kamu ngapain meluk aku? Sebentar aja, gue cuma mau meluk lo. Tapi kenapa? Bruno, kalau kamu meluk aku kayak tadi itu terus Rizky ngeliat gimana? Kata siapa gue nggak tahu, Gue bahkan tahu hari ini lo udah 2 kali meluk cewek gue. Rizky, kamu masih marah? Enggak. Terus kenapa seharian ini kamu diam aja? Aku diam bukan berarti aku marah, Del. Aku minta maaf kalau kamu marah gara-gara Bruno meluk aku kemarin. Aku nggak marah, lagian Bruno juga udah ngejelasin semuanya. Alasan kenapa dia meluk kamu. Beneran kamu nggak marah? Ini Pak Chandra ada urusan apa lagi sih? Kenapa, Ki? Ini Pak Chandra ngechat nyuruh aku ke ruangan dia. Oh ya udah deh, sana. Aku tungguin kamu di parkiran ya. Tapi katanya Pak Chandra bakal lama. Jadi kamu pulang duluan aja ya daripada nunggu aku. Gak apa-apa, Ki. Aku tunggu di parkiran ya. Dadah. Dadah. Hati-hati ya. Kabarin kalau udah sampai rumah. Siap, Bos. Lucu banget sih cewek gue. Ini Pak Chandra kenapa lagi ya? Permisi, Pak. Loh, Pak Chandra nggak ada. Terus dia ngapain nyuruh gue kesini? Loh, Rizky, ada apa kamu di ruangan Pak Chandra? Tapi Pak Chandra nyuruh saya ke ruangannya, Miss. Loh, tapi tadi Pak Chandra udah izin pulang duluan waktu jam istirahat. Aduh. Permisi ya, Miss, saya mau ngangkat telepon dulu. Oh iya, silakan. Halo, Duh, kenapa? Apa? Delima diculik. Aduh, Clara gak datang-datang, katanya mau pulang bareng. Sari mana sih, lama banget pulangnya. Jangan-jangan dia masih marah lagi sama gue. Tapi kalau masih marah, masa dia mau sih gue anterin tadi pagi ke sekolah? Yuk. Masih marah ya? Masih marah kenapa lagi? Ya aku kira masih marah, soalnya kamu lama banget keluarnya. Aku nungguin kamu udah sampai lumutan nih. Ya maaf, tadi aku piket dulu. Gak mau nanya, urusan aku kemarin di luar apaan. Kalau kamu mau cerita ya pasti kamu cerita. Tapi kalau kamu gak mau cerita ya gak apa-apa. Nanti aku ceritain deh. Itu Delima diapain? Anjir, itu Delima diculik, bego. Tahu dari mana? Lihat aja tuh dia dibekap terus diseret begitu. Dia pasti diculik itu. Orang gila mana coba yang mau nyulik Delima? Lu kira ini saatnya bercanda? Udah buruan lu kabarin Rizky, udah ya, habis itu kita kejar dia. Iya sayang ya. Kiki, Delima diculik.
Gimana Brian? Gue sama Tasya udah nyari ke semua tempat, tapi Delima nggak ada. Gue juga, mobil yang gue kejar tuh terlalu cepat, gue jadi nggak bisa. Itu kenapa Delima bisa diculik sih? Kasihan banget gue sama penculiknya, nyulik Delima, nggak ada gunanya. Gue cuma mau mencairkan suasana. Sorry kalau nggak lucu. Del, kamu di mana sih? Kita pasti bakal nemuin Delima kok, Ki. Udah, lo nggak usah khawatir. Gimana gue nggak khawatir? Cewek gue diculik. Emang Delima punya musuh? Ya Delima nggak punya musuh, tapi yang musuhin dia banyak. Gue salah satunya. Lu punya petunjuk gak, Ki? Kira-kira siapa yang nyulik Delima? Apa? Lu tahu Delima di mana? Udah bangun kamu? Enak banget ya kamu hidup bahagia setelah apa yang udah kamu lakuin ke Salsa. Oh iya, saya lupa. Kamu belum bisa ngomong ya? Kenapa Pak Chandra nyulik aku? Bener ya kayak katanya Rizky, kalau Pak Chandra mau jahatin aku. Saya bukan sekedar mau jahatin kamu, tapi saya mau bunuh kamu. Tapi kenapa Pak? Berani-beraninya kamu masih jawab kenapa? Kamu inget dong, kamu tuh udah ngebunuh Salsa, adik saya. Salsa udah meninggal Pak. Terus siapa yang bunuh Salsa? Nggak ada, bukan aku. Kamu jangan pura-pura nggak tahu ya Delima. Semua ini rencana kamu kan? Tapi saya benar-benar nggak tahu Pak. Saya aja nggak tahu kalau Salsa benar-benar udah meninggal. Karena kamu yang ngebunuh Salsa. Jantung yang berdetak di tubuh kamu sekarang inilah jantungnya Salsa. Gimana rasanya hidup pakai jantung orang lain, ha? Seneng kan kamu? Kalau Salsa nggak donorin jantungnya buat kamu, kamu yang harusnya mati, bukan Salsa. Mas saya nggak tahu kalau yang donorin jantung saya itu Salsa. Kamu bukan nggak tahu, tapi kamu cuma pura-pura nggak tahu kan? Selamat, kamu udah berhasil ngejalanin peran sebagai gadis pura-pura bego, pura-pura polos padahal jahat. Kamu udah tahu kan kalau jantung Salsa ada di tubuh kamu? Ngaku Delima. Iya, saya udah tahu dari awal, Pak. Sudah saya duga. Terus kenapa kamu tinggal diam aja? Ha? Kamu puas udah ngebohongin banyak orang? Karena sebelum dia meninggal dia ngasih saya surat. Isinya itu adalah tentang pendonoran jantung itu. Dia minta supaya jangan dikasih tahu ke siapa-siapa termasuk ke Rizky. Tapi Rizky juga ikut andil dalam rencana itu, Delima. Kalau itu saya nggak tahu, Pak. Surat yang ditulis Salsa isinya cuma itu. Kamu jangan bohongin saya lagi. Sakit, Pak. Angkat tangan. Lepasin apa-apaan nih. Del, kamu gak apa-apa kan? Leher aku sakit, Ki. Pak Chandra mau bunuh aku. Maafin aku ya udah telat jemput kamu. Kenapa Pak tahu saya di sini? Karena saya ngasih tahu, Pak. Bruno, tega-teganya kamu ngelakuin ini ke saya. Kamu lupa apa yang udah dilakuin Delima ke Salsa, ha? Karena mereka nggak salah, Pak. Salsa itu murni kemauannya sendiri buat donorin jantung ke Delima. Halah, kamu mau-mauan dibohongin sama mereka. Karena saya lebih percaya mereka, teman-teman saya, ketimbang Bapak yang mikirnya pendek banget dan udah main pengen ngebunuh Delima aja. Saya ngelakuin itu semua karena saya mau ngebalesin semua dendamnya Salsa, Bruno. Enggak, Bapak ngelakuin itu semua karena marah Bapak doang. Harusnya Bapak bangga karena Salsa, adik kakak, mau ngelakuin hal seistimewa itu. Gimana keadaan kamu, Del? Aku udah gak kenapa-napa, Rizky. Tadi cuma shock aja. Syukurlah. Bruno, maaf. Gue gak bermaksud buat ngebohongin lo. Bruno, kamu pasti sedih ya? Pas udah tahu kalau ternyata Salsa udah meninggal. Gue bukan lagi sedih, Del. Tapi gue lagi hancur. Aku tahu kalau jantung aku ini punya Salsa. Pak Chandra yang ngasih tahu. Aku tahu dari awal karena Salsa nitipin surat ke mama aku. Jadi sebenarnya aku dari awal tahu tentang hal itu. Salsa juga ngasih tahu ke gue buat jangan kasih tahu siapa-siapa. Salsa kok nggak ada bilang apapun ya sama gue. Aku janji aku bakal ngejaga jantungnya Salsa ini buat kamu, Bruno. Rizky, apa boleh ya gue meluk Delima? Gue cuma pengen ngerasain detak jantungnya Salsa yang ada di tubuhnya dia. Untuk kali ini gue izinin. Tapi lain kali mungkin kita harus adu tonjok dulu. Jagain jantung Salsa buat gue ya, Del. Iya, Bruno. Mama gak nyangka kamu ngelakuin ini, Chandra. Aku ngelakuin ini buat Salsa, Ma. Apa kamu pikir Salsa bakal bahagia di sana ngeliat abangnya ngebunuh orang lain? Lagian ngapain sih Salsa harus donorin jantungnya buat Delima? Karena dia mau balas budi ke Delima, Chandra.
balas budi. Delima itu membutuhkan donor jantung karena dia kecelakaan. Dan kamu tahu nggak kenapa Delima kecelakaan? Dia kecelakaan karena nolongin Salsa. Kalau aja Salsa yang kecelakaan, itu berarti adik kamu yang harus membutuhkan donor jantung. Maksudnya mah, Delima nolongin Salsa. Mama juga awalnya nggak ngebolehin Salsa. Tapi Mama juga mikirin gimana rasanya hidupnya Salsa, hidup di atas penderitaan orang lain. Dia bisa hidup karena diselamatkan teman-temannya, tapi temannya malah menderita dan meninggal. Dan sekarang kamu hampir ngebunuh orang itu, Chandra. Aku nggak tahu kalau ceritanya tuh kayak gitu. Aku kira emang Delima dan teman-temannya maksa Salsa buat donorin jantungnya. Aku masih nggak nyangka kalau Salsa udah meninggal. Apalagi aku. Aku temenan sama dia udah dari kecil. Aku nggak pernah kepikiran kalau dia bakal donorin jantungnya buat orang lain. Kamu udah temenan sama Salsa tuh dari kecil. Bukannya aku udah cerita itu ya? Atau belum? Kalau gitu kamu pasti pernah suka ya sama Salsa. Astaga, kenapa sih cewek bisa gitu ya? Nyari masalahnya tuh pas lagi gak ada masalah gitu, pas lagi baik-baik aja. Oh, jadi benar kau pernah suka sama Salsa? Aku gak ada bilang gitu sayang. Alah, semua cowok emang sama aja, buaya. Aku beliin sebelah, mau gak? Mau? Yuk. Gimana keadaan kamu, Cia? Besok aku udah operasi, Kak. Semoga operasinya berjalan lancar ya, jadi kamu cepat sembuh. Makasih Kak Tasya, Kak Brian. Apa? Kakak jangan sampai selingkuhin Kak Tasya ya. Awas ya kalau sampai kakak selingkuh. Astaga Cia, gimana kakak mau selingkuh? Kalau mau kakak ngobrol sama cewek aja udah diungkitnya seumur hidup coba. Lo gak jadi mati. Lo kan cowok kemarin. Kenapa lo pengen banget sih ngeliatin gue mati? Yah, gagal deh gue nonton pertunjukannya. Tapi gue senang sih lo milih tetap hidup. Setidaknya gue tahu kalau misalnya lo pemikiran tuh ke depan, bukan pendek gitu. Ya udah, good luck, semangat jalan hidup. Ih, cowok gila. Aku suka sama kamu. Yes, kamu. Aku juga. Clara? Lu kenapa? Datang-datang langsung nangis. Kenapa Pak Chandra harus jahat sih? Baru aja gue mau suka sama Pak Chandra. Yang seumuran sama lu masih banyak, Lar. Tapi gue maunya sama yang lebih tua, gimana dong? Chandra jahat banget. Hibur gue kek, gue lagi sedih nih. Gue juga lagi sedih, Clar. Ya udah, ayo mending kita saling menghibur aja deh. Hai Salsa, gimana kabar kamu di sana? Sal, maaf ya, belakangan ini kita jarang nengokin kamu. Ini semua gara-gara Rizky sih, katanya nanti-nanti lah. Kenapa kamu jadi nyalahin aku? Ya emang kamu yang salah. Iya, aku salah. Kayaknya bener deh, sifat Salsa jadi nurun ke kamu. Kenapa? Kamu gak suka? Suka kok. Suka aku atau suka Salsa? Del, ini kita lagi di kuburan. Kamu mau kita berantem di sini? Maaf ya Salsa, kamu jadi harus ngeliatin kita berantem. Apa Del? Kamu bukan Salsa. Aku ngewakilin Salsa. Nanti kalau misalnya Salsa jawab sendiri, kamu malah takut lagi. Salsa, kamu baik-baik ya di sana. Aku nggak bakal ngelupain jasa kamu di hidup aku. Pokoknya aku bakal ngejaga jantung kamu ini yang ada di dalam tubuhku dengan baik. Gue juga mau ngucapin terima kasih Sal. Semoga lo sekarang udah jauh lebih bahagia ya. Karena kita di sini juga bahagia. Hari ini, kisah Delima dan Rizky selesai.